Ramadan baru saja, melainkan memang dari sejak mudanya memang sudah seperti itu dan dia tidak berusaha untuk merubah sampai di usia 40 tahun, maka sudah akan jadi watak dan karakter ya. Maka ini makruh dilakukan. Jadi pada saat kita iktikaf itu sudah terputus, memang benar-benar terputus dari dunia, sudah tidak ngobrol tentang urusan dunia gitu ya, nggak main HP tanpa keperluan, scroll scroll. Kalau ibu-ibu sekarang enggak lah ya, ibu juga taunya paling WA tok ya, nggak mudeng opo kui TikTok, opo kui Facebook, opo kui IG. Wes saya bilang ibu-ibu yang sekarang sudah kiai sepuh, generasinya generasi apa ya Bu? Baby boomer ya kalau di ini masanya. Kalau saya kan masih milenial gitu ya, ada anak Gen Z gitu ya, ada generasi alpha dan lain sebagainya. Kalau wayai seibu itu alhamdulillah saya bilang malah lebih selamat sih. Orang mudeng HP kuwi carane piye, orang mudeng nek tuku neng marketplace, nek tuku neng Shopee, tuku neng TikTok carane piye, orang mudeng wis lebih selamat Ibu. Ya, bisanya cuma WA sama telepon, wes kuwi tok. Ya, wes alhamdulillah. Justru malah ibu bisa memperbanyak amalan dari segi ibadah ya, bukan tidak terkontaminasi dengan dunia. Begitu juga yang makruh tidur berlebihan ya. Yang mesti yogor turu wae pindah kasure digowo. Ya malah tidur terus, tidurnya di masjid iya ya walaupun boleh sih Bu ya, bawa kasur bantal tuh boleh. Cuman kalau terlalu nyaman ya pindah rumah ya, pindah turu gitu. Makanya tuh ada hal-hal yang sebenarnya tuh dimakruhkan, walaupun itu sebenarnya boleh ya. Misalkan gini, kalau nanti di ilmu fikih kita itu bikin kamar mandi loh Bu, bikin kamar mandi yang terlalu nyaman, terlalu bagus itu makruh loh. Ya, karena bikin orang jadi betah di kamar mandi. Kamar mandi ini koyo hotel gitu ya. Ada bathtubnya, bahkan artis itu ada yang sampai kamar mandinya itu ada TV-nya. Jadi WC gitu ya, WC duduk terus atas tuh ada TV-nya gitu, biar betah lama-lama di kamar mandi. Nah ini juga justru sebenarnya juga bagian dari godaan setan ya, karena termasuk digoda setan itu ketika betah berlama-lama di kamar mandi, termasuk nyanyi di kamar mandi itu ya diganggu setan juga. Jadi sunahnya tuh justru nggak boleh yang terlalu bagus kamar mandi. Biar ya udah begitu selesai hajat segera keluar gitu. Nek kepenaan enek betape ibu, karo berendam, karo nyanyi, karo domblong, karo ini ya gitu ya. Nah, kemudian jadi kaidah penting dalam iktikaf itu fokus ibadah, bukan cuma sekedar nginep di masjid ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk ibadah. Kemudian hal yang membatalkan iktikaf, keluar masjid tanpa kebutuhan syar'i, kemudian jima atau hubungan suami istri, kemudian orang gila, mabuk ya, hilang akal, dan murtad naudzubillah, ini juga membatalkan iktikaf. Kemudian boleh keluar ketika misalkan kita buang hajat, kamar mandinya di luar masjid, kita harus buang hajat keluar masjid, nggak masalah, bukan berarti iktikafnya batal ya. Kemudian kita harus mandi wajib, karena mungkin laki-laki ada yang mimpi basah, dia harus mandi wajib, nggak apa-apa. Kemudian kalau tidak tersedia makan di masjid, dia harus keluar, untuk keperluan darurat juga boleh ya. Nah khusus bagi perempuan, iktikaf ini boleh dengan syarat satu, harus dapat izin dari suami. Jadi kalau misalkan ibu masih punya suami, suaminya nggak ngizinkan, ibu nggak boleh iktikaf. Mau ngejar pahala sebesar apapun, tapi meninggalkan surganya di rumah, ibu nggak dapat surga hakiki, karena surga hakiki ibu ya ada di rumah itu ya. Maka harus dapat izin dari suami. Yang kedua harus aman dari fitnah. Jadi kalaupun misalkan mencari masjid, ya masjidnya yang terpisah dari laki-laki, mungkin ada saternya, mungkin yang perempuan di lantai 2 ya. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Ketika ibu di rumah masih punya anak kecil, punya tanggungan, pokoknya kowe ngurusi awakmu dhewe ya ibu arep iktikaf aja mbok ganggu. Ya, nggak boleh juga. Jadi ibu meninggalkan kewajiban. Maka kalau ibu sekarang sudah janda, sudah nggak ada yang diurusi, anaknya sudah besar-besar, masya Allah gitu loh. Sudah dimudahkan sekali untuk iktikaf, bismillah, ibu ikut iktikaf. Karena iktikaf ini bukan cuma kita bisa untuk menggapai Lailatul Qadar, tapi juga melatih ikhlas kita ya, menghidupkan hati, kemudian memutus ketergantungan dengan dunia, membiasakan kita untuk berkhalwat atau berduaan dengan Allah.
Maka ketika kita tidak mampu untuk itikaf selama 10 hari full gimana? Boleh bagi kita untuk bisa itikaf paruh waktu. Ya, artinya gini, Allah itu memberikan sesuai dengan yang kita niatkan. Niatnya ya pengennya itikaf full, tapi ya karena kita sebagai istri dan ibu nggak mungkin untuk meninggalkan keluarga. Bisanya itikaf pagi tok, misalkan jam 8 pagi suami kerja, anak-anak mungkin berangkat sekolah. Bismillah ibu janjian sama ibu-ibu yang lain, ayo kajian kan 10 hari terakhir banyak yang sudah ditiadakan. Yuk awak dewe itikaf yuk ning masjid mana misalkan, masjid mana? Nur Mirah misalkan ya. Kan itu enak juga ya di lantai 2 ya Bu ya kalau nggak salah ya. Misalnya di Masjid Nur Mirah gitu ya, ibu bawa ruko, bawa zikir, bawa baca Quran, terus mulai dari jam 8 ya ibu sholat duha, ibu sholat, lakukan sholat-sholat sunnah mutlak misalkan ya. Kemudian nanti misalkan sampai duhur berjamaah, habis zuhur kok ngantuk misalkan ya, ya udah nggak apa-apa, ibu pulang. Nanti asar suami datang, ibu siapkan buka dan lain sebagainya. Udah bisanya itikaf pagi tok, nggak masalah pagi tok. Mungkin suami bisanya malam tok karena pagi berangkat kerja, sehingga bisanya dari ba'da maghrib sampai sekitar jam 11-an malam, enggak apa-apa. Lakukan sesuai dengan kemampuan ya. Artinya itikaf itu ulama pun membolehkan, kalaupun tidak 10 hari, hanya sekedar misalkan cuma beberapa menit aja ya, atau beberapa jam saja, itu juga sudah disebutkan itikaf. Jadi durasi minimal ada yang mengatakan boleh 1 hari dari fajar sampai maghrib, ada yang kemudian 1 hari 1 malam 24 jam. Nah pendapat lain ini boleh dilakukan meski hanya beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Maka kalau misalkan kita mau itikaf 10 hari terakhir, maka waktu masuknya dari kapan? Sebelum terbenam matahari pada malam ke-21 Ramadan. Nah, jadi kayak hari ini ya Bu ya. Nah hari ini batasnya sebelum maghrib sudah di masjid. Sampai kapan? Sampai nanti ketika malam lebaran sudah ba'da maghrib. Nah, jadi masuk di tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib, keluarnya malam lebaran ba'da maghrib. Gitu ya. Nah, tergantung nanti lembarannya, saya nggak bisa bilang 29 atau 30 karena tergantung puasanya kan gitu ya. Ada yang mungkin puasanya 29 hari, ada yang puasanya 30 hari. Jadi sebutnya malam lebaran gitu aja lah ya. Nah, jadi untuk area masjidnya sah beritikaf di, baik itu misalkan di halaman masjid, atau misalkan masjidnya nih nggak bisa untuk itikaf, sehingga misalkan di bagian teras atau bagian halaman dibikin kayak apa sih, kayak bedeng apa sih, kayak tutupan gitu, terus nanti ini buat tidurnya di emperan masjidnya, nggak apa-apa boleh. Atau misalkan kalau kalau di pesantren kami, kalau di Ngruki itu lantai 1 buat sholat, nanti lantai 2-nya buat ini, buat tidur gitu di lantai 2-nya. Nah, Ibu kalau misalkan memang Ibu tidak mampu untuk beritikaf sama sekali, saran saya support untuk orang-orang yang beritikaf, maka Ibu dapat pahala yang sama dengan mereka yang melakukan. Dan ini saya bilang amal cerdas sih. Jadi Ibu support, misalkan nih mampu untuk memberikan iftar orang itikaf, kasih iftar orang itikaf. Nggak mampu misalkan iftar mungkin 1 orang 20.000. Kalau misalkan kita mau kasih sekian orang tuh nggak mampu, ya sudah, sekarang tuh Allah memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan kita. Ibu beliin aja kurma, misalkan kurma sukari yang 3 kilo 1 box itu paling 150.000. Atau mau kurma kholas itu lebih murah lagi kan, 10 kilo 250.000, berarti kan sekilonya cuma 25.000. Ya Allah, wes isoku ngei kurma, nggak apa-apa Ibu beliin aja kurma. Kemudian Ibu taruh di masjid, titip panitia, ini saya titip kurma ya buat orang-orang yang itikaf. Masya Allah, ada 100 orang itikaf, mungkin 1 orang dapat 3 butir dari kurma yang Ibu kasih. Maka pahala mereka di hari itu selama ibadahnya ditransfer ke Ibu. Bukan berarti nanti ada yang donasi buat iftar, buat makan, terus yang ngasih itu misalkan 3 orang, bukan berarti pahala mereka 1 orang dibagi ke 3 orang yang donasi, enggak, semua dapat pahala yang utuh gitu ya. Jadi Ibu kemampuannya di apa, wis bismillah ambil bagian itu. Ya Allah, aku pengennya yo itikaf, nek aku kok ra iso, misalkan aku punya orang tua yang sudah sepuh, yang nggak bisa aku tinggalkan, nek tak tinggal itikaf nanti yang ngopeni sopo. Wis bismillah, aku pengen dapat pahala itikaf dengan aku ngasih orang yang sedang itikaf, nah misalkan gitu. Atau misalkan
nggak mampu lagi kurma, ya udah kasih air galon, misalkan yang galon isi ulang, atau misalkan nih, saya biasanya suka ke santri karena di Nguruk itu kan wajib itikaf buat yang kelas 3 SMA. Nah, namanya anak-anak muda itu kan biasanya suka ngemil ya kalau malam, apalagi memang sunahnya ayo menghidupkan malam. Jadi malam tuh biasanya mereka begadang. Udah saya paling beliin snack bal-balan itu Bu, yang snack kiloan itu. Ya, kan satu bal itu murah ya, paling berapa lah? Nggak ada 100.000, dapat berapa itu sak bal itu. Terus paling beli berapa bal gitu, saya anterin ke masjid. Nah, ini nanti buat nemenin kalian begadang ya. Nah, jadi mereka tuh Bu begadang yo karo maca Quran yo, jenenge kadang ngantuk ya. Nyemil saya kan boleh ya baca Quran mungkin sambil nyemil, sambil zikir, kadang ngantuk lagi nanti nyemil lagi. Mereka misal bisa dapat Lailatul Qadar Bu, kita dapat transferan pahalanya. Karena dengan kita membantu orang yang melakukan ibadah, kita dapat pahala orang yang ibadah karena kita melakukan ibadah yang sama dengan mereka. Support itu. Masya Allah, di dalam Islam tuh luar biasa. Kita tuh mau cari amal sebanyak-banyaknya tuh gampang Bu. Jangankanlah ngasih, kita iri aja Bu ya, kata Rasulullah. Kan ada orang ya, ada 4 tipe nih manusia. Yang pertama, ini ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu atahullahul ilma wa atahullahul mala. Sebaik-baik hamba itu orang yang dikasih ilmu plus dikasih harta. Sehingga karena dia tahu ilmunya, dia ngerti kemana hartanya harus digunakan di jalan Allah. Sehingga ada orang yang kaya, dia gemar sedekah. Dengan sedekahnya, akhirnya dia menjadi masuk surga. Maka ini sebaik-baik hamba nih, yang pertama. Tapi ada tipe yang kedua, orang yang dikasih harta, orang yang dikasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Kayak misalkan para ustadz, banyak yang berilmu, tapi sedikit yang berharta. Tapi begitu melihat ada orang kaya yang sedekahnya kenceng, si ustadz ini mikir, ya Allah, coba aku duit miliaran, aku tak sedekahin luweh akeh seko kae gitu ya. Jadi kita tuh iri sama orang dua orang yang kita boleh iri ya Bu, namanya ghibthah. Ghibthah itu iri, dengki, tapi yang diperbolehkan, yang dianjurkan satu sama orang kaya yang kencang sedekahnya, sama orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wes dua ini tok yang ibu boleh iri. Yang ada orang duwe pajero, nah, itu termasuk iri yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Dua ini aja ibu boleh. Maka ketika ada seorang ahli ilmu melihat orang yang berilmu, berharta, dia kencang sedekah, dia dalam hati, ya Allah, coba aku punya harta, pasti aku sedekahnya bisa lebih banyak dari dia. Maka kata Rasulullah apa Bu? Orang yang iri sama orang yang kencang sedekah, maka dikatakan fa'ajruhuma sawa, pahala mereka berdua sama. Coba, ibu iri aja sama orang kaya yang kencang sedekah, ibu dapat pahala yang sama kayak orang yang kaya itu sedekah, hanya dengan iri saja. Ya, ada tipe yang ketiga, rajulun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Orang yang dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Ya wes, akhirnya ya nggak jelas kan gitu ya. Kalau ngelihat artis-artis hari ini, misalkan banyak yang beli tas harga 900 juta, beli tas harga 2 miliar, itu kan kayak ya Allah, tuku tas kok karo omahku larang tase ya gitu ya. Ini kan orang punya harta tapi nggak punya ilmu, sehingga ya udah dia gunakan hartanya itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang keempat nih, ini yang bisal abdu, seburuk-buruknya orang, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Tapi ketika dia ngelihat ada orang yang nggak punya ilmu dan punya harta bisa maksiat kenceng banget dengan hartanya, dia iri. Wah, coba aku duwe harta. Maksiatku luwih keren timbangnya DE. Gitu ya. Aku ora kura ya. Misalkan pernah ada artis ditanya, kamu kalau punya uang 1 miliar buat apa? Hah? 1 miliar? 1 miliar hari gini dapat apaan? 1 miliar mah aku cuma buat beli cotton bud anak gue doang katanya. Jadi 1 miliar cuma beli cotton bud, korek kuping Bu. Dapat berapa 1 miliar kok korek kuping? Bisa-bisa Indonesia kelelep lah ya, 1 miliar kok korek kuping. Nah, jadi misal nih ada orang tipe yang keempat, dia iri sama orang kaya tapi dia nggak sedekah tapi gunakan untuk maksiat, maka dia bilang, wah aku nanti maksiatnya lebih keren daripada dia kalau punya duit banyak. Maka kata Rasulullah adalah fawizruhuma sawa, maka dosa mereka berdua sama.
Nah, jadi di dalam Islam itu kita iri, kita punya niat kebaikan, semua dapat pahala kebaikannya. Nah, jadi kalau misalkan memang ibu tidak mampu, misalkan untuk bersedekah kepada penghafal Quran, kepada orang itikaf, wes Bismillah, saiki isone opo, gitu ya. Yang punya harta harta, nggak punya harta yo tenaga, nggak punya tenaga ya waktu, gitu ya. Tapi semua kita niatkan dulu nih, Bismillah, niatnya untuk Allah, maka kita dapat apa yang kita niatkan ya. Nah, ini kemudian yang di tadi ya, bahwa area masjid yang boleh untuk beriktikaf, boleh misalkan di halaman, di basement misalkan ya, ruang bawah tanah, atau misalkan ada kamar yang dia bersambung dengan masjid juga boleh. Aktivitas sunnahnya tadi disunahkan memang untuk menjaga kesucian sepanjang waktu. Walaupun ini tidak wajib ya, cuman akan berbeda orang yang ketika baca Quran dengan berwudu, dengan orang yang tidak berwudu itu tentu berbeda. Pada saat kita berzikir dengan wudu atau tidak, itu juga berbeda pahalanya. Walaupun kalau ditanya, boleh nggak sih zikir nggak pakai jilbab? Boleh. Boleh nggak sih baca Quran nggak wudu? Boleh. Tapi akan ada bedanya antara yang bersuci pada saat berwudu, pada saat baca Quran, atau kita baca Quran dengan memakai baju lengkap, menutup aurat, itu beda pahalanya ya. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang makruh dibenci tadi ya, seperti menyanyikan waktu dengan gosip. Kalau bahasa bukan gosip, transfer data. Ayo kayak ngopo, iki orang gosip yo transfer data. Kedua ya jane ya Bu ya. Nah, apalagi perempuan kalau sudah ngumpul 3 orang weh dadine pasar. Nah, jadi kalau misalkan memang ibu niatnya itikaf, mungkin janjian sama temen, yo wes ojo cedak. Nek lungguh nanti jadinya ngobrol. Misalkan ya ketika ibu itikaf, yuk kowe ning kono aku tak ning kono. Jadi biar sama-sama fokus di ibadah. Karena kalau sudah jejer, oh no, wes sing diobrolke ya karena perempuan begitu. Kemudian boleh ibu ketika di masjid kayak makan, minum, motong kuku ya, nggak masalah. Kemudian juga bagi wanita tadi ya, kalau misalkan memang tidak mampu untuk berada di masjid, mau itikaf di rumahnya, pendapatnya Abu Hanifah boleh selama memang di ruangan itu khusus tempat sholat. Kalau bahasa sekarang mungkin kita punya mihrab gitu ya. Mihrab itu jadi salah satu cara untuk Allah lebih gampang untuk memustajabkan doa, di rumah kita bikin mihrab. Jadi mihrab itu khusus tempat ibadah, khusus tempat berdoa, tapi dia bukan tempat yang juga digunakan untuk yang lain. Misalkan iki musola, neng yo pokoknya barang-barang tak kayak kene. Jadi musola plus gudang. Ya bukan gitu. Iki sholat neng kene, tapi yo kadang aku turun neng kene, misalkan ngobrol neng kene. Nah, itu namanya bukan mihrab. Jadi memang kalau mau doa kita lebih mustajab, bikin mihrab yang khusus banget. Pokoknya di situ hanya khusus boleh aktivitas ibadah. Ya zikir, ya sholat, ya doa. Nah, kalau kita punya tempat itu nih di rumah kayak mihrab gitu ya, atau musola lah bahasa kita. Cuman kalau musola mungkin terlalu umum gitu ya, terlalu besar, maka boleh itu dijadikan sarana untuk kita itikaf, tapi memang pahalanya berbeda dengan yang itikaf di masjid. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, ini untuk itikaf ya Bu ya, maka insya Allah dalam itikaf itu waktu kita lebih terjaga, sholatnya juga lebih tepat waktu, Al-Qurannya juga lebih rutin untuk kita berinteraksi dengannya, karena memang kita tuh butuh circle, kita tuh butuh lingkungan. Karena kalau misalkan kadang di rumah ibadah ki yo ono ibu halangannya, yo serangan nek rangantok lah gitu ya. Kalau baca Qurannya pakai HP, ya kemudian kita ke distract ada WA masuk lah, apalah. Jadi kalau di masjid kan memang benar-benar full untuk ibadah ya. Jadi memang lebih bisa fokus untuk kita bisa beritikaf ya. Jangan bawa HP ya, sebenarnya boleh aja bawa HP. Ya kalau misalkan nanti ada sesuatu yang penting, kalau ada yang mau ngabarin kita nggak bisa. Artinya boleh bawa HP, cuman HP ini tidak menjadi skala prioritas untuk kita lihat terus menerus. Jadi misalkan HP ku tak taruh di tas gitu, wes aku ngaji, aku sholat tak silent, terus fokus untuk ibadah gitu. Nggak apa-apa juga pegang bawa HP ya. Baik, gitu ya Bu ya. Jadi itikaf paruh waktu boleh dan sah insya Allah, karena kaidah fikihnya itikaf tidak memiliki batas minimal waktu. Nah, ini menurut menurut jumhur ulama.
Selama memang di masjid ada niat itikaf dan tidak ada pembatalnya, maka itikafnya sah meski hanya sebentar. Dan ini pendapat yang memang ditegaskan oleh ulama mazhab, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Gimana bentuk itikaf paruh waktu? Misal datang ke masjid setelah sholat raweh, misalkan ya buat laki-laki niat itikaf ibadah 1-2 jam, sholat Quran, zikir, pulang misalkan untuk urus rumah anak gitu. Jadi nanti setiap kali ibu bisa masuk masjid, niatnya niat baru, niat itikaf lagi. Karena memang keluar dari masjid kan sudah membatalkan ya. Jadi nggak masalah bu, setiap hari ibu niat itikaf baru tuh nggak apa-apa. Jadi bukan diniatkan itikaf, niat itikaf sama 10 hari ke depan. Itu kalau ibu yang berdiam diri. Tapi kalau cuma paruh waktu, maka ketika keluar ya berarti itikafnya sudah batal, masuk masjid lagi, niat lagi untuk itikaf. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan Ibu? Boleh silahkan. Ya. Baik, jadi diambil kaidah secara fikih, keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan wudhu, dan keraguan-raguan itu juga tidak bisa membuat sesuatu yang suci menjadi najis. Misal gini Ibu, ragu-ragu itu sifatnya datang dari jin yang mendampingi kita yang namanya adalah korin gitu ya. Maka dari segi ilmu fikih, saat kita sudah wudhu, kemudian ada ragu-ragu, aduh aku kok ragu-ragu, batal rayo, aku ngentot rayo, batal ora, misalkan ragu-ragu nih. Maka kalau misalkan udahlah daripada aku ragu-ragu, mending aku wudhu lagi aja. Di situ ibu salah. Kenapa? Karena ibu ngikutin bisikan itu. Selama tidak ada 2 tanda. 1, mencium bau. 2, mendengar suara. Aku kok kayaknya ngentot ya, tapi nggak dengar ada dut. Nah berarti pertama dipatahkan. Terus nggak ada suara, yo ora ono ambune, nggak kecium baunya. Nah berarti dari 2 tanda ini ibu nggak ada, maka harus diambil keyakinan aku suci, aku tidak batal, aku masih punya wudhu, gitu ya. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan wudhu. Maka ketika misalkan ibu ragu-ragu antara masih punya wudhu atau enggak, harus diambil keyakinan aku masih punya wudhu. Kecuali ibu memang mau memperbaharui wudhu, itu beda lagi. Bedakan antara ragu-ragu, was-was sama memang aku setiap kali sholat yo wudhu terus, wudhu lagi, enggak apa-apa kalau kayak begitu. Maka kalau misalkan nih dari mulai wudhu kita sudah was-was, kemudian kita ikut timbangnya ragu-ragu tak wudhu lagi, nanti lama-lama bu, bukan hanya pada saat kita wudhu saja, saat sholat lama-lama diganggu juga. Aduh kok ra khusyuk ya, balik ini mereka Allahu Akbar, nggak khusyuk, balik lagi Allahu Akbar. Terus ada orang yang bolak-balik sholatnya diulang-ulang, itu karena was-wasnya sudah terlanjur besar. Nah kalau kemudian kita ngikutin lagi, was-wasnya sudah semakin besar, lama-lama dia berubah jadi bisikan. Mana ada kasus beberapa waktu yang lalu itu seorang nenek membunuh cucunya sampai dimutilasi sebanyak 79 potong dan dibikin gulai. Jadi si cucunya ini bilang sama ibunya izin mau ke rumah simbah gitu. Udah mulai dari habis asar. Dah ternyata sampai malam tuh kok nggak pulang-pulang. Nah ibunya nih nyari ke rumah neneknya itu, katanya nggak ada, udah pulang gitu. Akhirnya kerahkan warga, dicari, neneknya itu lagi bikin gulai, lagi diaduk bu, itu lagi di kuali yang besar gitu. Terus tetangganya nanya, Mbah, masak apa? Masak gulai, kata dia gitu. Gulai ayam dia bilangnya. Nah, tapi tetangganya curiga, kok ada sendalnya si cucunya ini di dapur, tapi kok anaknya nggak ada. Akhirnya dicari di belakang itu, udah ada bajunya dan lain sebagainya. Akhirnya didedes, akhirnya ngaku simbahnya ini kalau yang lagi dibikin gulai itu potongan tubuh cucunya. Ketika ditanya, dia tidak ada rasa bersalah dan dia bilang saya dapat bisikan. Nah, bisikannya itu karena
dia katanya kalau mau sakitmu jadi sembuh, terus awet muda gitu, disuruh ngebunuh cucunya ini. Nah, kalau kemudian kita tarik ke dalam ilmu ini, bahwa bisikan yang sudah terlanjur besar itu awalnya dari was-was, Bu. Jadi was-was yang kita ikuti tadi, awalnya cuma was-was wudhu, lama-lama was-was sholat, lama-lama kok ini ada suara bisikan, kok ngene. Nah itu sudah bahayanya korin, itu sudah membesar seperti itu. Makanya di ilmu fikih, keraguan-raguan tidak bisa untuk membatalkan wudhu, sehingga ketika tidak mendengar suara atau mencium bau, kita ambil aku dalam keadaan suci, gitu ya. Begitu juga misalkan air nih, kita mau wudhu, iki banyune resik apa najis ya, misalkan ya, ini bersih nggak ya airnya, maka begitu juga air itu tidak bisa dengan keraguan-raguan menajiskan yang suci, membikin air itu jadi najis, selama tidak kita melihat ada 3 perubahan. 1, tidak berubah di warna, tidak berubah di rasa, dan tidak berubah di bau. Jadi ketika air kita bingung, ini najis apa suci, coba dicium, oh kok nggak ada baunya. Nah kemudian, oh nggak berbau, tapi oh ya warnanya masih bening. Terus agak dijilat, oh ya rasanya tawar. Oh ya udah, berarti ini kita hukumi sebagai air yang suci, gitu ya. Nah jadi Ibu tadi was-was memang harus dihilangkan, ya harus dihilangkan memang. Kemudian saat, kecuali kalau misalkan begini, Ibu habis pipis, kemudian setelah buang air kecil itu kan sunnahnya kita berdahem, gitu ya, sambil menekan perut bagian bawah. Supaya apa? Ada cairan namanya wadi. Nah, cairan wadi ini dia keluarnya setelah buang air kecil. Dia cairannya tuh warnanya putih dan tebal gitu bentuknya. Maka wadi ini hukumnya najis. Maka ketika misalkan pada saat buang air kecil kita tidak berdahem dan tidak menekan perut bagian bawah, terus sholat, terus ngerasa kayak ada ser yang keluar, ya udah berarti itu wadi. Berarti Ibu sholatnya batal karena itu najis. Berarti kan harus mengganti gitu ya, harus cebok dulu, harus wudhu lagi, harus sholat ulang. Tapi ketika kita sudah berdahem dan menekan perut bagian bawah, insya Allah wadinya sudah keluar. Nah jadi kalau misalkan memang tadi ada keraguan-keraguan, selama misalkan tadi nggak habis pipis kok kayak ada yang ser keluar, berarti keputihan misalkan, keputihan itu tidak najis. Apakah dia membatalkan wudhu atau enggak? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengambil pendapat secara umum, apa-apa yang keluar dari 2 jalan itu bagian depan ya, vagina, kubul, atau bagian belakang, dubur, semua yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudhu. Tapi ternyata keputihan itu bukan keluar dari depan dan bukan keluar dari belakang, dia dari jalur ketiga. Jadi perempuan, makanya laki-laki nggak ada yang keputihan, Bu. Keputihan itu perempuan toh. Karena memang jalurnya laki sama perempuan itu beda. Kalau laki cuma punya 2 lubang, kalau perempuan tuh punya 3 lubang. Nah, ketika keluar dari lubang ketiga, berarti dia bukan keluar dari kubul atau dubur, maka dia tidak membatalkan wudhu, gitu ya. Jadi itu perbedaan pendapat. Makanya Ibu hal-hal kayak gini tuh mesti paham juga. Oh, kalau aku keluar cairan, ini keluar cairan apa? Ini najis atau enggak, gitu ya. Batalin wudhu atau enggak, gitu. Kalau keluar angin tapi bukan dari belakang tapi dari depan, namanya quif gitu ya kalau bahasa ininya. Jadi ya itu membatalkan wudhu atau tidak? Pendapat terkuat mengatakan tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak? Karena dia bukan, beda sama buang angin ya, beda sama kentut. Kentut itu udara yang ketika mau keluar kita bisa nahan. Nah, tapi kalau quif tadi, dia nggak bisa nahan, tiba-tiba aja langsung keluar gitu ya. Dan dia sebenarnya bukan dari arah pencernaan, tapi dia udara yang tertahan gitu ya. Sehingga memang tempat keluarnya juga berbeda, salurannya juga berbeda, maka pendapat terkuat mengatakan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi kayak misalkan Ibu tadi sekedar ragu-ragu dan lain sebagainya, ya kalau misalkan ragu-ragu diambil yang yakin ya, ditinggalkan yang meragukan. Tapi kalau berkaitan dengan najis atau suci harus diambil hukum secara umum, ini suci, ini tidak membatalkan, aku masih punya wudhu. Nah itu yang diambil selama tidak ada tanda-tandanya gitu ya. Setelah sholat alam itu kita baik, nanti kalau dalam sholat itu Bu, dalam sholat itu nanti ada 3, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat itu nanti rukun sholat itu apa aja? Ini Ibu sambil bayangin aja ya. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian
ruku, sujud gitu ya. Pokoknya gerakan-gerakan sholat, tasyahud awal tidak ya, dan salam ke kanan. Nah, kalau rukun sholat ini ibu ketinggalan atau lupa, maka ibu nggak bisa langsung sujud sahwi. Tapi ibu harus mengambil dari rukun yang lupa itu. Dan gerakan setelahnya jadi batal. Contoh gini, ibu di rakaat ketiga inget, aku tadi kok rakaat pertama sujudnya cuma sekali ya. Nah, berarti kan ibu kurang sujud yang kedua nih di rakaat pertama. Maka ibu tidak ngulang sholat dari awal, tapi ibu ngulang dari yang lupa tadi. Maka dari rakaat ketiga ibu langsung sujud lagi di rakaat pertama yang sujud kedua, ulangnya dari situ. Nah, gerakan setelahnya jadi batal. Rakaat kedua, rakaat ketiga jadi batal. Berarti kalau ibu sholatnya 4 rakaat, karena rakaat kedua dan ketiga batal, ibu total jadi 6 rakaat. Baru nanti di akhir ditutup sujud sahwi. Jadi kalau rukun sholat nggak bisa sujud sahwi tok, tapi harus diambil dari rukun yang lupa, kemudian gerakan setelah yang lupa jadi batal, baru kemudian ditutup sujud sahwi. Kemudian ada wajib sholat. Wajib sholat itu cuma 1 tok, tasyahud awal. Jadi misalkan ibu sholat di rakaat kedua kan tahiyat awal nih, ternyata ibu langsung bangun nih rakaat ketiga. Nah, patokannya di sini. Kalau ibu ketika bangkit rakaat ketiga belum sempat baca Al-Fatihah, terus ingat, iya kan aku harusnya tasyahud awal, ibu langsung duduk, maka bisa untuk mengambil tasyahud awal, ibu nggak perlu sujud sahwi. Tapi ketika sudah terlanjur berdiri, ibu sudah baca Al-Fatihah, oh iya, aku kan belum tasyahud awal, maka sudah baca Al-Fatihah, maka ibu tinggalkan tasyahud awalnya, ibu lanjutkan baca Al-Fatihahnya, karena nggak bisa ngambil tasyahud awal, maka ibu sujud sahwi. Ini namanya wajib sholat. Ya. Kemudian sunnah sholat itu bacaan ruku, bacaan sujud dan lain sebagainya, dan salam ke kiri. Ya, salam ke kiri. Berarti nek salam ke kanan itu rukun. Bukan wajib, rukun. Karena wajib sholat cuma 1 tok, tasyahud awal. Jadi kalau misalkan nih, ibu salat keblet kentut sampai fil alamina innaka hamidum majid, misalkan gitu ya. Kan yang Allahumma inni a'udzu itu juga sunnah juga ya. Terus fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan gitu. Belum sempat salam ke kiri, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Iya, sudah salam ke kanan. Karena salam ke kiri sunnah. Sehingga ibu tidak sempat salam ke kiri, sudah batal, sholatnya sudah sah. Nah, jadi kalau yang di dalam sholat saja, ada yang ketika kita lupa tidak perlu untuk sujud sahwi, apalagi yang di luar sholat. Seperti doa gitu ya. Makanya tadi kalau sudah salam terus kentut, doa gimana? Doa bukan bagian dari sholat. Sehingga juga tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Sehingga ketika kita berdoa pun boleh aja kita tidak punya wudhu, walaupun dalam keadaan wudhu lebih utama, gitu ya. Ya. Nah itu tadi ya sudah saya bahas bahwa sholat syuruknya wanita diperbolehkan. Tapi apakah dapat pahala yang sama? Tidak. Kata para ulama adalah yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Wes gitu dong. Tapi kita nggak usah mikir pahalanya apa ya, lakukan aja. Perkara pahala itu biar serahin ke Allah gitu aja Bu ya. Tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah bilang bahwa untuk tadabbur lebih besar pahalanya dari baca. Betul. Untuk tadabbur itu gimana? Mentadaburi itu berarti mempelajari dan memahami isinya. Nek misalkan ibu misalkan ibu baca Quran sama terjemahan Burmo Cotok, orang mudeng piye maksude. Nah itu namanya metode tilawah juga, cuman hanya membaca arti. Itu 700 kali lipat. Tapi ibu bisa tadabbur maknanya, itu lebih dari 700. Misalkan, oh ibu pelajari tafsirnya, ibu pahami, oh misalkan Ar-Rahman Rahim, oh Masya Allah, Allah itu zat yang maha penyayang, maksudnya Ar-Rahman itu begini, bedanya sama Ar-Rahim begini. Jadi dipelajari betul. Berarti tidak cepat katam ya? Iya betul. Berarti pahalanya lebih bagus. Betul, pahalanya lebih bagus. Makanya tadi saya sampaikan untuk kiroah sama tilawah dibedakan targetnya. Kalau yang kiroah kita mungkin standarnya berapa kali hatam. Nek tilawah mungkin cuma sehari dapat 10 ayat. Mungkin rampung ini, iya karena mempelajari maknanya. Tapi bisa dapat pahala maksimal di metode tilawah itu.
gitu ya. Dan itu juga bisa dilakukan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Karena kalau haid memang nanti terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau Syekh Sholih Utsaimin berpendapat wanita haid kalau niatnya membaca Al-Quran buat ibadah kayak tadi khataman gitu ya, berapa kali khatam, maka tidak diperkenankan. Tapi niat untuk belajar mengajar boleh. Jadi misalkan belajar tafsir, belajar tahsin gitu ya. Buat yang belum bisa baca Quran, belajar iqro'nya, itu juga metode tilawah itu, pahalanya juga lebih besar insya Allah. Jadi bisa diganti dengan metode tersebut. Maka bagi wanita haid bukan berarti tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Bisa kok, tetap bisa. Yang nggak boleh itu wanita haid cuma